Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini berkaitan dengan struktur dan kebahasaan teks prosedur. Terdapat 3 struktur, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Berikut akan dijabarkan mengenai ketiga struktur tersebut. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Selanjutnya, penegasan ulang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Perhatikan teks berikut ya. Ini merupakan salah satu contoh teks prosedur membuat minyak kemiri. Setelah dibaca, mari kita tentukan mana yang termasuk tujuan, mana yang termasuk langkah-langkah. Bagian pertama ini dinamakan tujuan. Di dalamnya terdapat beberapa kalimat persuasif yang mengajak untuk melakukan sesuatu hal yang kita tuju. Berikutnya, bagian kedua yaitu langkah-langkah. Terdapat 7 langkah yang dapat kita lakukan dalam membuat minyak kemiri tradisional. Bagian penegasan ulang atau penutup tentunya berada pada bagian akhir. Di sana ditegaskan kembali bagaimana cara mendapatkan minyak kemiri dengan usaha sendiri, sekaligus menutup bagian dari teks prosedur. Bisa dipahami? Terdapat 5 kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, kata kerja imperatif atau kata kerja perintah dibentuk oleh akhiran i, kan, dan partikel lah. Supaya mudah menghafal, kita singkat menjadi i, kan, lah. Kedua, banyak menggunakan pernyataan persuasif yang berfungsi untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Yang ketiga, banyak menggunakan kata teknis. Kata teknis ini dikaitkan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Contoh, apabila tentang sebuah cara menghidupkan komputer, maka istilah yang muncul seperti start, desktop, dan turn off. Keempat, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan sebagai kata hubung dan partikel bermakna penambahan. Misalnya, pertama-tama, kedua, dan seterusnya. Ini biasanya terdapat di bagian langkah-langkah. Terakhir yaitu deskripsi alat. Ini berada pada prosedur yang berupa resep dan petunjuk penggunaan alat. Biasanya akan digambarkan secara rinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Perhatikan kembali teks tadi ya. Pada bagian pertama, terdapat kalimat yang bercetak miring. Berdasarkan kaidah kebahasaannya, ini termasuk kalimat persuasif, yaitu mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian terdapat akhiran kan yang merupakan kata kerja imperatif. Selain itu, bisa kita lihat kata yang bercetak miring lainnya, kemiri utuh, minyak, itu bisa termasuk ke dalam kata teknis. Ada juga deskripsi alat yang menyebutkan berapa jumlah dari kemiri utuh tersebut, contohnya 5 hingga 10 butir. Kemudian penggunaan alatnya, wajan, dan dijelaskan juga bagaimana warna dari sangrai kemiri. Itu merupakan salah satu contoh dari deskripsi alatnya. Dengan mengetahui struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur, mudah bagi kita untuk memahami maksud teks tersebut. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. 1. Mengartikan kata-kata sulit. Kata-kata yang dianggap sulit dapat ditemukan maknanya dalam kamus. Yang kedua, memaknai maksud teks secara keseluruhan. Dengan hal ini, teks prosedur yang ada dalam hal ini,
dilakukan untuk mengetahui topik umum beserta langkah yang jelas yang terdapat dalam teks prosedur. Ada tugas ya. Yang pertama, baca kembali teks prosedur yang telah kalian temukan pada tugas sebelumnya. Yang kedua, tentukan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks prosedur tersebut. Silahkan, Ibu tunggu laporan tugasnya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.